Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Namiari Liza, NPM 1917051019 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah teori bahasa dan otomata, yaitu materi pengantar teori komputasi. Di sini submaterinya ada 3. Pertama, pengantar teori komputasi. Yang kedua, ada bahasa biasa. Yang ketiga, ada operasi dalam bahasa reguler. Teori komputasi atau Theory of Computation adalah cabang ilmu komputer teoritis. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model tersebut dinamakan model komputasi. Teori komputasi ini dibagi lagi menjadi 3 ranting. Yang pertama ada teori otomata, yang mengacu pada definisi dan sifat-sifat model komputasi. Yang kedua ada teori komputabilitas. Ini yang bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas ini mengklasifikasikan persoalan sebagai yang dapat dipecahkan atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Yang ketiga ada teori kompleksitas. Ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Di sini ada model komputasinya. Pertama, model komputasi itu Finite State Automata, FSA, atau Finite State Machine, yaitu FSM. Ini bentuk tunggalnya automaton plural automata. Finite state machine ini dapat berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. Finite state machine yang tidak mengeluarkan output ini dikenal sebagai finite state automata. Itu FSA. Secara formal, FSA ini dapat didefinisikan sebagai tuple 5. Ini K, VT, M, S, Z, di mana K itu himpunan hingga stata, VT itu himpunan hingga simbol input, alfabet, M itu fungsi transisi, menggambarkan transisi stata AH akibat pembacaan simbol input di dalam bentuk tabel. S itu stata awal, Z himpunan stata penerima. Finite state automata ini memiliki 2 jenis. Yang pertama, deterministic finite automata. Ini untuk transisi stata AH akibat pembacaan simbol bersifat tertentu. Yang jika pada setiap state dari FSA tersebut apabila menerima input sebuah simbol, maka hanya ada satu next state yang mungkin dituju. Ini simbolnya M dalam kurung DFA tutup kurung titik K dikali VT dikali K. Yang kedua ada non-deterministic finite automata, yaitu transisi stata AH akibat pembacaan simbol bersifat tak tentu. Jika FSA tersebut menerima input, maka minimal ada satu state yang akan berpindah ke lebih dari status next state yang mungkin dituju. Simbolnya M dalam kurung AHN tutup kurung titik 2 K dikali VT dikali 2K. Modul komputasi yang kedua yaitu pushdown automata, PDA. PDA adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO. LIFO itu last in first out. Untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memory stack. Mekanisme kerja memory stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah. Input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya. Dan input terakhir
terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stack adalah push. Sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah tersimpan adalah pop. Sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tupel. Ini Q himpunan state, sigma himpunan simbol input, T simbol state, segitiga itu fungsi transisi, S state awal, F state akhir, Z top of state. Yang ketiga itu ada mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoretis yang ditemukan oleh Alan Turing. Ini berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebuah komputer nyata dibangun, sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan, apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Di sini ada gambar untuk FSA, yang di tengah itu gambar untuk PDA, yang kanan untuk gambar untuk mesin Turing. Bahasa biasa. Suatu bahasa dikatakan bahasa biasa jika dan hanya jika beberapa mesin negara FSM mengenalinya. Mesin khususnya DFA di mana telah merancang DFAS tertentu, dan ada bahasa tertentu yang diterima atau dikenal DFA atau FSM, hingga jadi kita mampu mendesain bahasa terbatas. Bahasa yang tidak biasa adalah bahasa yang tidak dikenali oleh FSM. Bahasa yang tidak dikenali FSM maka tidak dikenali oleh siapapun. Yang membutuhkan memori tidak kenali dalam FSM karena memori FSM sangat terbatas dan tidak dapat menyimpan atau menghitung string. Contoh di sini AB, ABB. Terus diulang lagi AB, ABB. Ini tidak dapat dilakukan karena AB, ABB itu ada pengulangan 2 kali yang dimana itu membutuhkan memori penyimpanan. Untuk syarat suatu bahasa biasa itu harus tidak memiliki memori. Jadi ini termasuk bahasa yang tidak biasa. Kemudian ada operasi dalam bahasa reguler. Jika A dan B adalah bahasa reguler, maka terhadap keduanya dapat dilakukan suatu operasi union, concatenation, dan star yang didefinisikan sebagai berikut. Ini seperti yang di bawah ini. Union itu A, U, B sama dengan kurung kurawal di X himpunan A atau X himpunan B. Concatenation itu A bulat B sama dengan kurung kurawal XY, X himpunan A dan Y himpunan B. Kalau star itu A bintang sama dengan kurung kurawal X1, X2 sampai XK, yaitu K sama lebih besar sama dengan 0 dan setiap XI itu himpunan A. Sifat close, yaitu kumpulan objek yang disebut close dalam beberapa operasi jika saat operasi tersebut diterapkan pada anggota kumpulan objek tersebut akan dihasilkan sebuah objek yang masih merupakan anggota kumpulan objek tersebut. Jika A1 dan A2 adalah regular language, begitu pula halnya dengan A1 UA2. Jika A1 dan A2 adalah regular language, begitu pula halnya dengan A1 bulat A2. Contohnya di sini untuk A, PQ, dan Y. B itu T dan UV.
A, UB itu gabungan, berarti A gabung B. Jadi PQ, Y, T, UV. A bulat B, yaitu dimana himpunan A ini setiap unitnya menggandeng setiap unit di B. Jadi PQ T, PQ T, PQ UV, PQ UV, Y T, YT, Y UV, UV. Kemudian A bintang itu tidak terbatas. Jadi semua himpunannya termasuk semuanya PQ, Y, PQ, PQ Y, Y PQ, PQ PQ, Y Y, PQ PQ PQ, Y Y Y, dan seterusnya. Ini tak terhitung. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.